Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan bisa melayani bersama, doa bersama dengan keluarga Kingdom of Family. Ini satu anugerah yang sangat luar biasa, bahwa jarak tidak lagi membatasi kami berdoa bersama dengan teknologi yang semakin maju sekarang. Apalagi kami punya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, sumber segala kuasa, sumber segala rahmat dan anugerah, Allah yang Maha Hadir. Terima kasih Bapa, biarlah pujian penyembahan kami yang sangat singkat itu menjadi dupa berbau harum di hadirat. Kami mau dengar firman, firman yang olehnya menjadi suluh dan pelita, penolong kekuatan dalam hidup kami. Kami kuat menjalani kehidupan ini, kami berkemenangan dalam situasi apapun. Kami semakin bertambah hikmat, kami semakin didewasakan karena firman Allah. Firman Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang membuat segala sesuatu yang tidak ada, yaitu firman di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hambamu, kami sekalian, pakai hambamu yang Kau beri kesempatan untuk menyampaikan renungan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, Kau ada di tempat ini, Roh Kudus Kau ada di tempat ini, untuk mewahyukan kebenaran-Mu kepada kami. Waktu firman-Mu disampaikan, firman itu memberikan hikmat dan segalanya. Terima kasih Bapak yang baik, kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. 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 Ya, kita berkenalan dulu ya. Saya Pendeta Damri Simanjuntak dan istri saya satu, Teolis Mawati. Anak saya satu. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya mau bersaksi terlebih dahulu. Saya tahun 82 berangkat ke Jakarta. Saya orang Pematang Siantar. Tahun 82 lalu tinggal sama kakak saya di SMA 14 Jakarta Timur. Lalu saya dikasih kesempatan untuk jualan minuman di Jalan SMA 14 di samping kantor BAKN, samping Pul Mayasari Bakti. Itu satu awal kehidupan saya di Jakarta, jual minuman keras. Saya yang tidak tahu apa-apa ini, orang kampung, bergabung dengan jual minuman, vodka, Raging, Mensenhaus, dan berbagai minuman keras. Dan ada banyak hal di situ saya lihat nggak pernah saya temukan di kampung saya. Bagaimana di depan kita ada tiba-tiba orang membajak mobil, Citerep yaitu Cililitan. Di depan kita begitu. Dan ada banyak hal yang kita saksikan yang belum pernah saya perhatikan. Lalu saya, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam segala kepolosan saya jadi terjerumus ke dalam dunia yang tidak nyaman. Apa itu? Saya jadi pakai narkoba. Lalu juga pernah membandari orang jual narkoba di daerah Cililitan, itu daerah Mahesari. Lalu kami pindah ke belakang Uki Cawang. Di belakang rumah itu ada kuburan. Lalu saya perhatikan kuburan itu, batu nisan itu ada warna kematian. Saya perhatikan ada orang baru lahir sudah mati, umur 1 tahun, 2 tahun, 1 hari, 2 hari sudah mati. Saya baca di Jakarta Post waktu itu, orang Jepang 115 tahun masih hidup. Lalu saya perhatikan juga ada orang yang keguguran dalam kandungan. Keguguran dalam kandungan artinya baru 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan sudah gugur dia dalam kandungan. Sudah mati. Tapi ada juga saya perhatikan keponakan saya sampai sekarang mandul. Ini membuat saya bertanya-tanya. Kenapa saya lahir? Kenapa saya hidup? Kenapa ibu saya tidak mandul? Atau kenapa saya tidak diantara seorang bayi yang keguguran dalam kandungan? Atau kenapa ibu saya tidak mandul? Kalau hari ini saya mati, saya kemana? Itu pertanyaan saya sejak bulan Desember tahun 86 sampai bulan 4
tahun 87 minggu kedua. Satu hari saya dikasih buletin gereja di Raden Saleh 28. Ternyata gereja Bethel Indonesia, Jemaat Marsaron yang digembalakan oleh Dr. Jacob Nahwai. Itu baru pertama kali saya hadir dalam ibadah itu yang namanya gereja karismatik. Di akhir khotbah pendeta itu ngomong begini, mungkin ada di antara saudara bertanya, mengapa hidup, untuk apa hidup, dan kau tidak mengerti tujuan hidupmu apa. Jika kau ingin mengerti tujuan hidupmu apa, terimalah Yesus di hatimu. Barang siapa mau terima Yesus di hatimu, mari bangkit berdiri, ikuti kata-kata doa ini. Saya ikuti sampai amin, Bapak Ibu Saudaraku. Setelah amin, saya langsung dengar suara Tuhan di hatiku dan di telingaku. Hanya bahasa yang sangat sederhana. Kamu hidup buat saya. Saya mengalami perjumpaan yang sangat luar biasa dengan Tuhan. Puji Tuhan, saya jumpa dengan Yesus, saya berubah. Saya yang biasa hidup bermain di terminal Blok M, saya pernah juga mengamen di Blok M, seperti Anto Baret, Iwan Palas, walaupun dia sudah ngetop waktu itu, masih sering dia gabung dengan kita di Blok M. Ada namanya gelanggang yang ada di Blok M itu gelanggang Bulungan, tempat kita ngumpul-ngumpul para pengamen. Kebanyakan dari Surabaya, saudara. Puji Tuhan, akibat saya ketemu dengan Yesus, saya berubah total. Kalau di situ ada ibadah 5 kali. Ada ibadah jam 6 pagi, jam 9, jam 11, jam 5 sore. Maka saya pilih ibadah yang jam 6 pagi. Saya tinggal di Uki Cawang. Berarti saya akan bangun jam 5 pagi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saya nggak pernah bercita-cita jadi pendeta. Cita-citaku hanya 2 saja. Karena abang saya, orang Siantar ini kan istilah ada Siantar men, sok-sok jago. Abang saya ini preman habis. Kalau dia dari kampung ke kampung suka berantem. Saya senang kalau saya dengar dia menang berantem begitu. Tapi di sisi lain dia juga penyanyi. Maka 2 saja cita-citaku, jadi preman atau jadi penyanyi. Tapi setelah ketemu dengan Yesus, saya berubah Bapak Ibu. Setelah itu saya setia beribadah, saya bertumbuh. Lalu saya ikut SOM di Mawar Saron. Sekolah orientasi melayani. Sekolah orientasi melayani, saya dibaptis. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, izinkan aku sekolah lagi sebab ini pendidikannya masih rendah. Seizin Tuhan, saya boleh sekolah di Tawamangu. Dulu SAT namanya, sekolah sekarang Sekolah Tinggi Teologi Tawamangu, S3. Puji Tuhan Bapak Ibu. Lalu seiring waktu saya boleh pernah menggembalakan di Jombang, di Kecamatan Gudo, Desa Kedunturi. Itu satu gereja yang besar. Karena saya orang misi, gereja itu saya serahkan sama orang. Lalu merintis lagi di Jakarta. Zaman tahun 98, zaman rusuh-rusuh, zaman rusuh-rusuh, gereja itu saya gabungkan, kami nggak bisa ibadah. Saya gabungkan dengan GB Opel di Kemang Pratama Bekasi. Bapak Ibu Saudaraku, yang paling luar biasa buat saya, kalau merintis sendiri itu nggak jadi masalah buat kita. Mati pun nggak jadi masalah, karena nggak ada tanggungan. Tetapi yang paling seru buat saya, merintis beserta istri dan anak. Tahun 2000, Tuhan izinkan kami datang ke kota Tanjung Balai. Tanjung Balai, Sumatera Utara. Umur 2 tahun. Tidak ada kenal siapa-siapa. Di sini kami merintis Bapak Ibu. Yang paling seru buat saya adalah saya untuk menghidupi hidup ini, saya tukang gojek. RBT kalau di sini bilang, tukang gojek. Kalau sepeda motor sendiri mending, itu sewa. Tapi waktu itu Tanjung Balai sedang gampang-gampangnya cari duit. Karena di sini sedang marak-maraknya kain second. Lalu di sini juga ada pelabuhan kapal dari Badan Siapi-Api, dari Seberomba, dari Malaysia, segala macam.
Jadi bangun pagi-pagi, sebelum berdoa, pergi ke pelabuhan atau pulang nelayan, kita pergi ke sana. Seringkali kami makan sepiring bertiga. Puji Tuhan. Tapi saya melihat saudaraku, waktu menghadapi hal-hal seperti itu, yang kami perbuat adalah mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Setiap ada masalah, dinamika kehidupan seperti itu, yang kami lakukan adalah memuji menyembah Tuhan. Sehingga aku bersyukur kami dibentuk di dalam pergumulan persoalan itu. Anak saya seorang anak yang luar biasa. Namanya Gabriel, saya bersaksi. Anak saya ini S1-nya di Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir Yogyakarta. Lalu dia kerja di Serpong, di Tangerang, di Puspitek, Pusat Penelitian Teknologi Nuklir. Lalu saya izin Tuhan, mamanya bilang, nakku, ambillah S2 di UI. Dia bilang, mama, aku tidak mau di UI, aku mau keluar negeri. Mamanya bilang, uang kita tidak ada, nak. Untuk ongkosmu bisa lah, katanya. Mama, doa saja. Doa saja, Tuhan pasti buka jalan. Puji Tuhan, dia persiapkan dirinya untuk dapat sertifikat IELTS, lalu dia mendaftar di Birmingham, Inggris, Teknik Liverpool, Teknik Italia, dan di program Erasmus Mundus Uni Eropa, 27 negara. Semua diterima. Lalu langsung diterima dari Uni Eropa, dia dapat beasiswa, dia kuliah di sana. Yang luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku, setelah anak saya ini kuliah di Jogja, saya titip dia kepada teman saya, Timotius Sardono. Dia sebagai WL di sana, memuji menyembah Tuhan. Lalu bulan 9 tahun yang lalu, sudah selesai dia kuliah, dari S2 Teknik Nuklir. Lalu bulan 12 dia sudah langsung diterima di IAEA, Badan Nuklir Dunia, di kantor PBB. Anak saya ini, puji Tuhan. Waktu dia kuliah di Erasmus Mundus Uni Eropa, mewakili Indonesia satu-satunya. Saya cerita ini, bersaksi ini, bagaimana keajaiban Tuhan bekerja luar biasa. Mewakili Indonesia satu-satunya anak saya. Terhimpun seluruh dunia 4.000 orang. Lalu dari 4.000 orang diseleksi jadi 200 orang. Dari 200 orang diseleksi jadi 26 orang. Mewakili Indonesia anak saya satu-satunya. Puji Tuhan. Kami tidak ada uang sedikit pun untuk membiayai anak ini. Dan sekarang dia sudah bekerja di kantor PBB di Austria, Vienna. Puji Tuhan Bapak Ibu, itu satu kesaksian yang sangat luar biasa. Istri saya waktu kami merintis, tamatan istri saya ini dari Akbar. Jadi saya suatu hari saya bilang sama dia, tentukan sikapmu, saya bilang begitu. Kau mau jadi apa? Kalau kau mau jadi pendeta seperti aku, ya bersiaplah. Suatu hari dia bilang sama saya, aku mau kuliah, katanya. Kau kuliah di mana? Di kedokteran USU, melanjutkan sarjana keperawatan. Puji Tuhan, dia testing Bapak Ibu, dari 500 orang, yang diterima cuma 50. Dia diterima. Yang luar biasa adalah, dia boleh jualan sembari kuliah. Jualan pakaian second, bawa ikan teri, karena Tanjung Balai adalah pusat jualan ikan teri, ikan asin, dan begitulah Bapak Ibu. Sampai istri saya bisa bekerja sebagai pegawai. Itulah sedikit kesaksian kami, puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, shalom. Boleh, shalom. Ya, sesuai dengan khotbah yang dikasih The Kingdom Family sama saya, dinamika kehidupan orang percaya. Saya ambil firman Tuhan dari Yohanes pasal 16 ayat 33. Semua ini, firman Allah ini berkata, saudaraku, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, kalau kita lihat firman Tuhan ini, Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita, setiap orang percaya, kehidupan bebas dari masalah.
Tuhan tidak pernah katakan kita ini mulus-mulus saja jalan kehidupan kita. Tapi Yesus mengingatkan bahwa ada tantangan. Seperti dikatakan tadi, aku telah mengalahkan dunia. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Saudaraku, mengikut Yesus tidak dijanjikan kehidupan yang bebas dari masalah. Dan sebaliknya. Yesus mengingatkan bahwa ada tantangan, ujian, penderitaan. Namun di balik semua itu ada dinamika kehidupan itu. Saya teringat dulu waktu saya sekolah Alkitab. Waktu saya sekolah Alkitab, ibu bapak saya tidak tahu. Keluarga-keluarga saya tidak tahu. Saya, saudaraku, satu semester saya tidak bisa bayar kuliah. Otomatis saya harus kasih disiplin. Hari Sabtu itu biasanya adalah hari weekend, hari tenang. Tapi saya di kampus untuk membersihkan kampus, membersihkan. Sementara belum dewasa imannya saudara, berpikir begini, kalau memang kau tidak panggil aku Tuhan, di sini sekolah, aku siap pergi. Tapi sebelum aku pergi, aku doa puasa dulu. Saya doa puasa 3 hari 3 malam. Pertama kali saya doa puasa 3 hari 3 malam. Di hari ketiga, di pagi hari jam 5 seperti ini, saya dengar suara Tuhan bicara. Wan kuliah lunas. Puji Tuhan. Saya dengar suara Tuhan. Roh Kudus berbicara. Saya mau buka puasa jam 3 sore, saya ke dapur. Ada teman saya, John Parman. Salam dulu, katanya. Apa itu? Wan kuliah lunas. Saya sudah dengar tadi pagi dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, inilah satu pengalaman yang sangat luar biasa. Pengalaman yang sangat dahsyat dari Tuhan kita. Istri saya dulu pernah waktu uang kuliah terakhir, waktu dia kuliah di kedokteran USU, dikasih sama saya kwitansi. Ini kwitansi terakhir saya pembayar kuliah. Dia setelah nurse dia. Saudara, saya angkat kwitansi itu, Tuhan isilah ini dari timur, barat, utara, dan selatan. Puji Tuhan. Saya bertemu dengan seorang pastor dari Malaysia, pertemuan internasional Christian Mission yang pusatnya di Texas, Amerika. Lalu saya cerita sama dia. Dia bilang begini, bolehkah ketemu dengan istri? Jadi saya baru pulang, ya praktek, ketemu. Langsung dikasih lunas. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah dinamika kehidupan kita. Di dalam semua ini, Tuhan memanggil kita untuk tetap berpegang padanya. Karena dia telah mengalahkan dunia. Yesus tadi berkata, aku telah mengalahkan dunia. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita di pagi hari ini sehubungan dengan dinamika kehidupan orang percaya. Yang pertama, kehidupan orang percaya tidak lepas dari tantangan. Iya. Mazmur 34 ayat 19 berkata begini. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saya buat moto di dalam hidupku. Banyak tantangan, banyak mujizat. Tidak ada tantangan, tidak ada mujizat. Besar tantangan, besar mujizat. Saudara, kita bersyukur ada teladan pahlawan-pahlawan iman. Tokoh-tokoh dalam iman. Dalam Ibrani pasal 11. Katakanlah seperti Musa. Waktu pertama kali Tuhan panggil dia untuk menjadi hamba Tuhan. Dalam pertemuannya, waktu menggembalakan kambing domba, dia berdalih. Dia bilang, dia cerita apa adanya sama Tuhan. Aku tidak pintar ngomong. Aku tidak lancar, tidak petah lidah. Iya, tapi Tuhan bilang sama dia, coba lepaskan itu tongkatmu. Lalu tongkat itu berubah menjadi ular. Saudaraku, pegang lagi tongkat itu. Berubah menjadi ular itu. Berubah menjadi tongkat. Dia masih ragu juga. Lalu putuslah, masih ada abangku Harun di situ. Putuslah dia. Lalu Tuhan Allah berkata, masukkan tanganmu ke jubahmu. Maka kita berkata, penuh dengan kusta. Dimasukkan lagi saudaraku, maka pulihlah dia. Saudaraku, saya buat satu moto tadi ini,
Banyak tantangan, banyak mukjizat. Tidak ada tantangan, tidak ada mukjizat. Tuhan Allah berkata, Dia siap sedia untuk melepaskan kita ke semua itu. Tantangan dalam bentuk kesulitan, ekonomi, sakit penyakit, penganiayaan, bahkan pencobaan iman adalah bagian dari perjalanan hidup orang percaya. Itu tidak dilepaskan dari kita. Tantangan iman, sakit penyakit. Saudara, berbicara sakit penyakit, saya sudah 3 kali operasi. Tahun 2004, saya operasi tumor 1 kilo di Medan. Iya, ini awal nonton bola di Senayan, Jakarta. Saya jatuh dari ketinggian, ketimpa besi. Itu tahun 84. Tahun 84. Saya bawa-bawa saja Bapak. Tidak pernah diobati, hanya diurus saja. Ternyata setelah 10 tahun, setelah 10 tahun menjadi tumor 1 kilo. Firman Tuhan, saya sudah, waktu saya sebelum dioperasi, saya baca Mazmur. Ada firman Tuhan di hatiku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Saya tahu bahwa lembah kekelaman itu antara mati dan hidup. Saya koma 5 hari. Tidak makan, tidak minum. Koma, saudaraku. Lidah saya sudah masuk ke lidah. Ke dalam. Istri saya, teman-temannya udah ngomong, siaplah kau jadi janda. Karena dilihat saya tidak sadar selama 5 hari, Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya masih hidup. Setelah 10 tahun berikutnya, saya operasi jantung bypass. Di rumah sakit Harapan Kita. Saya masih hidup. Setelah itu 3 tahun yang lalu saya operasi lagi di sini, di bibir saya. Ada banyak hal yang saya alami. Tuhan Allah berkata kita tidak bebas dari pencobaan. Kita tidak bebas dari sakit penyakit. Tapi semua mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 berkata, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil, yang sesuai dengan rencana Allah. Bukan karena Tuhan tidak peduli, tetapi justru dalam tantangan iman kita dimurnikan. Saya baca tadi dalam Yesaya 40. Dalam kitab Yesaya dikatakan di sini, Yesaya 48. Firman Tuhan berkata di sini buat kita, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, bukan seperti emas dan perak, tapi dalam dapur kesengsaraan. Saudaraku, gereja yang sempurna, gereja yang utuh itu adalah dibentuk Tuhan, diproses Tuhan. Dari semua tantangan-tantangan kehidupan yang kita hadapi. Yesaya 48 ayat 10, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau. Namun bukan seperti perak, tetapi aku telah memuji engkau dalam dapur kesengsaraan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita. Relakan diri kita. Karena tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam hidup ini. Semua mendatangkan kebaikan. Lalu yang kedua, dinamika yang kedua, saudara, Tuhan memberi kekuatan di setiap dinamika kehidupan, perjalanan hidup kita. Tuhan memberi kekuatan. Ada selalu solusi. Ada selalu jawaban yang Tuhan beri. Dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13, Paulus berkata kepada jemaat di Filipi dan juga kepada kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita tahu bahwa waktu Paulus meneruskan firman Tuhan ini kepada jemaat di Filipi, dia sedang ada di penjara. Dia di penjara bukan karena penjahat, karena dia memberitakan firman Allah. Dia berikan kekuatan kepada jemaat yang ada di Filipi, termasuk kepada kita, yang menghadapi tantangan, problem, segala hal dalam hidup ini. Kita bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Kekuatan kita bukan berasal dari diri sendiri, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tetapi oleh Rohku, kata firman Allah. Iya, kekuatan yang bersumber dari Yesus Kristus Tuhan. Saya pernah merintis di Seborombang. Puji Tuhan,
Dan merintis, saudaraku, saya boleh sakit. Di situ kami boleh berdua merintis. Teman saya, John Pardeni, dia berangkat ke Jakarta. Saya sendiri di situ. Saya sakit 3 hari 3 malam. Tapi dalam keadaan sakit itu saya ambil gitar. Saya memuji, menyembah Allah. Katakan begini sama Tuhan. Tuhan, aku sayang padamu. Tuhan, aku cinta padamu. Kaulah segala-galanya bagi. Aku ungkapkan isi hatiku kepadamu. Saya rasakan Tuhan hadir. Saya sembuh dari sakitku. Saya bisa bergairah kembali. Jadi saudara yang terkasih, kekuatan yang berasal dari Tuhan ini, kekuatan yang sangat luar biasa. Tuhan memampukan kita untuk tetap setia. Bahkan di tengah badai persoalan, di tengah badai kehidupan ini, Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Untuk dapat kita menjalani kehidupan ini, sehingga kita berkemenangan. Iya, berkemenangan. Orang Kristen yang berkemenangan. Seperti Yesus menang atas maut, menang atas segala sesuatu. Dan orang yang percaya kepadanya akan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Yang ketiga, Bapak Ibu, kemenangan sudah dijamin dalam Kristus Yesus. Dalam Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita adalah orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi Tuhan mengizinkan semua masalah, tantangan, dinamika kehidupan ini supaya kita menjadi orang menang. Lebih daripada pemenang. Yesus kita adalah Allah yang menang dalam segala hal tantangan kehidupan ini. Dan saya percaya kemenangan yang sama menjadi kemenangan orang percaya. Iya. Maut telah dikalahkan, Dia telah bangkit, segala masalah dikalahkan. Kemenangan yang sama menjadi kemenangan orang yang percaya kepada-Nya. Oleh Dia kami yang mengasihi kita. Sekalipun kita jatuh, gagal, atau mengalami penderitaan. Seringkali kita mungkin gagal atau jatuh, saudaraku. Sama seperti seorang ayah yang melatih anaknya yang baru berjalan. Ya, dia jatuh. Gak mungkin di kakinya anak itu atau di bentaknya. Dia akan berkata, bangkit, maju lagi. Begitu halnya kita terhadap Tuhan. Walaupun berbagai macam tantangan kehidupan ini kita alami, Tuhan tetap ada bersama kita. Penderitaan yang kita alami dalam Yesus, kita memiliki jaminan. Jaminan yang pasti. Karena Alkitab ini tadi berkata, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Yesus yang mengasihi kita. Hidup kita diarahkan untuk menjadi saksi. Saya lewat kita mengalami semua tantangan kehidupan ini. Ini menjadi modal kesaksian kita. Kita bisa menguatkan yang lemah, kita boleh bersaksi, menceritakan kisahku dan kisah Allah yang menolong kita. Kalau kita tidak punya kisah bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Allah berkarya buat kita, seperti saya tadi bersaksi, saya menceritakan kisahku sebelum aku bertobat, kisahku setelah aku bertobat. Itu menjadi kesaksian yang hidup, sehingga kita bisa menguatkan, diarahkan untuk menyaksikan tentang kasih, kuasa, kesetiaan Tuhan kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat, kepada siapa saja saudaraku yang terkasih. Itu menjadi modal buat kita, untuk kita bersaksi, menguatkan jemaat, menguatkan siapa saja. Yang keempat, dinamika kehidupan membentuk karakter kita. Setiap tantangan membentuk kita menjadi lebih sabar, rendah hati, kuat, serupa dengan Kristus. Sedikit saya mau bersaksi Bapak Ibu tentang anak saya. Setelah anak saya ini lulus bulan 9, dia mendaftar di Belanda. Itu wawancara bekerja di perusahaan nuklir di Belanda. Baik juga di Prancis maupun di Italia. Wawancara kedua di Belanda, anak saya sebenarnya hatinya dia ingin kerja di kantor PBB. Karena dia ingin ada pertemuan di Italia, dia ingin rubah jadwalnya.
Akhirnya orang Belanda bilang tidak jadi kita wawancara. Begitu juga dengan di Prancis, Bapak Ibu Saudara. Lalu wawancara kedua di Prancis dia nggak ikuti. Lalu wawancara waktu di IAIN karena masalah gender hanya wanita yang diperlukan. Jadi anak saya nggak diterima. Secara manusia, bro. Lalu saya bilang begini, aku di balik semua tantangan yang kau hadapi itu ada mujizat besar. Berdoa, cari Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Puji Tuhan, dia boleh pergi ke tempat-tempat, yaitu di Prancis itu ada banyak gereja-gereja besar, seperti gereja Katolik. Dia berdoa di situ, saudaraku. Puji Tuhan. Wawancara pertama dari Badan Nuklir Dunia, karena saya bilang begini, kapan saya bisa menerima jawaban hasil wawancara kita ini? Boleh 1 bulan lagi, atau boleh beberapa hari lagi. Lalu saya ngomong sama dia, bagaimana perasaanmu, nak? Saya yakin aku diterima. Bapak, Ibu, Saudaraku, setiap tantangan itu membuat kita lebih sabar. Puji Tuhan, 2 hari setelah wawancara, anak saya langsung di email dari Badan Nuklir Dunia bahwa dia diterima. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku, mari hadapi tantanganmu, semakin rendahkan hati, semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan, supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Kehidupan orang percaya bukanlah perjalanan yang selalu. Di setiap dinamika, baik sukacita maupun air mata, Tuhan hadir memberi kekuatan. Seperti Kristus. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan sampai dengan 4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Luar biasa. Jadi kalau dalam perjalanan hidup kita ada banyak tantangan, berbagai-bagai pencobaan, tantangan kehidupan. Firman Allah ini berkata, anggaplah suatu kebahagiaan. Responi pencobaan, tantangan yang saudara hadapi, responi segala pergumulan kehidupanmu dengan bersukacita, dengan memuji Tuhan, dengan menyembah. Iya. Dengan memuji Tuhan, dengan menyembah. Seperti orang Israel menghadapi tembok Jeriko, mereka mengelilingi tembok Jeriko itu, di hari ke-7 mereka berteriak. Ini aneh. Tapi itulah kenyataannya. Atau seperti Josafat menghadapi raja-raja suku Meunim, raja-raja yang datang dari gunung Seir untuk menyerang dia. Tapi Alkitab berkata, memuji menyembah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya melihat waktu kita mengalami pencobaan, jangan anggap itu suatu masalah, tapi anggaplah itu sedang membuat kita semakin serupa dengan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan luar biasa. Penghiburan, kemenangan. Mari tetap percaya, tetap berharap, dan tetap setia kepada Yesus Kristus, karena dalam Dia kita sudah mengalahkan dunia. Jangan menyerah Bapak Ibu, Saudaraku, sahabatku. Hadapi semua tantangan hidup ini dengan iman, tetap berdoa, tetap menyembah baca firman Allah. Saudaraku, bersandar pada Roh Kudus. Jadikanlah berkat bagi orang lain tantangan yang kita hadapi. Mari kita bersaksi, mari kita bercerita tentang bahwa di balik semua yang kita alami, Tuhan hadir di sana. Tuhan hadir di sana. Dia membentuk kita menjadi serupa dengan gambarnya. Amin Bapak Ibu, shalom. Amin. Amin. Puji Tuhan. Semangat. Haleluya. Amin. Amin. Apapun masalahmu, apapun tantanganmu, Allah kita lebih besar. Dia ingin membentuk saudara menjadi satu pribadi yang unggul. Katakan amin. Amin. Pribadi yang hebat, pribadi yang luar biasa. Haleluya. Amin. Semangat saudaraku. Haleluya. Di balik tantangan ada mujizat. Tantangannya besar, mujizatnya besar. Tidak ada tantangan, tidak ada mujizat. Oleh karena itu, mari kita bersyukur. Banyak tantangan, Haleluya. banyak mujizat. Amin. Tidak ada tantangan, tidak ada mujizat. Besar tantangannya, besar mujizatnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke. Jadi saya tutup doa apa ibadah ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kubagikan kepada saudaraku, sahabat-sahabatku, kingdom, family.
Berkatilah kami semua dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu. Semua kami yang terlibat di dalam kumpulan ini, Tuhan tolong kami, Tuhan memberkati kami. Aku berdoa juga Tuhan biar lewat keluarga Kingdom Family ini, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan Kau semakin pertajam visi kami untuk melakukan kehendak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan Bapak kita, Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, mari kita akhiri pertemuan ini.